Give it up for your host one more time. Oh, yeah. It's not even right, Kevin. It's Pragiwaksono. I never had a choice. Yeah. All right. You guys saw the interview Shannon Sharp did with Amber Rose. You saw that interview? You guys remember Amber Rose, right? Kanye West ex. So she said that Kanye wants his friend to fuck his girl. That's true. That's what Amber Rose said. She said Kanye wants his friend to fuck her. How do you feel about it? Down? Weird? Generous. I think it kind of makes sense. Well, all Kanye is trying to say is that he wants to have the most beautiful girl so that everybody would drool over his girl. Do you know what I mean? Right? Because I think there's only three type of guys. Right? The first type of guy wants to ride a Lamborghini because he loves the attention. You know, he wants everybody to wish that they can have his stuff. Right? First type of guy. Anybody here is that first type of guy? No? Alright. Second type of guy is even though he can afford a Lamborghini, he's content with having a Kia. Do you know what I mean? So, you know, he doesn't have the anxiety of, you know, people wanting to steal over his shit. The third type of guy is me. I like Kia. But because I think Kia is the sexiest shit ever. The hottest shit ever. I love Kia. Do you know they rate porn stars in Pornhub? Do you know this? They rate porn stars in Pornhub. My favorite porn star is always on the top 200. I got eclectic taste in women. Got unique taste in women. Cerah sekali harinya. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Selamat datang di era baru. Ada yang ngeh? Apa yang baru? Baterai sih masih lama nih, jam gue mati udah berapa minggu ya. Udah beli baterai sih, cuman belum gue ganti baterainya. Bukan, yang baru bukan baterai di jam ini. Ada yang baru. Ini. Selamat datang di era mikrofon baru. Akhirnya punya juga. Setelah diprotes berkali-kali, berulang-ulang, mencari-cari mana ya yang bisa gue pakai yang sesuai dengan kebutuhan gue, yang ada 4 receiver. Nih, 1, 2, 3, 4 lagi gue pakai, dan bisa nyambung ke handphone gue pakai USB-C. Akhirnya ketemu juga, dan lucunya mereknya Comika. Lucu ya? Enak lagi, gue suka si faux leather ini. Terus kemarin-kemarin sempat ada yang bilang akhirnya mikrofonnya ganti. Mikrofonnya masih lama itu. Cuman nggak nge-pick karena gue nggak teriak. Karena gue nggak teriak-teriak atau nggak ketawa-ketawa, akhirnya nggak nge-pick. Padahal mikrofonnya masih mikrofon yang sama. Yang ini gue udah cek, udah teriak-teriak, udah coba untuk ketawa-ketawa, dia nggak nge-pick, dia nggak pecah-pecah. Tapi nanti kita buktikan pas kita ke Jakarta dan bikin talk show rame-rame dengan sejumlah komika, kita lihat apakah benar. Tapi feeling gue sih enak sih. Feeling gue enak. Apa namanya, karakter suaranya juga lebih baik daripada yang kemarin. Jadi terima kasih sudah bersabar. Akhirnya saya punya mikrofon baru, mereknya Comika. Sebenarnya ada beberapa, tapi karena ini mereknya Comika, jadi gue beli aja. Sesuai. Matching lagi, hitam, bantal orange. Gokil. Oke. Selamat datang kembali di .id Weekly Vlog, di mana seperti biasa gue akan cerita soal keseharian gue di dalam seminggu ke belakang. Utamanya sih sebenarnya di
New York City, cuman karena memang banyak bolak-balik di Indonesia ya kadang-kadang di Indonesia juga. Minggu ini episode yang rame karena kembali aktif stand up dan reuni dengan kawan-kawan lama. Itu yang paling gue suka dari keluar open mic karena bisa ketemu sama teman-teman lagi. Dimulai di hari Senin. Hari Senin gue ngisi lagi di Bayside di Brian Dempsey's pub. Penonton pasti hafal. Gue ngisi episode ke-107 kalau gue nggak salah. The Yeah Brothers di episode ke-107. Gue nongkrong dulu di Cafe Auburndale. Yang mana Cafe Auburndale itu makin lama jadi kayak kalau misalkan suatu hari orang bikin napak tilas. Napak tilas, Panji Pragiwaksono di New York, harus ke Cafe Auburndale. Itu pasti karena itu adalah tempat favorit gue di New York bahkan. Di mana lagi coba di New York ada cafe buka sampai jam 11 malam. Kalau lu ke Manhattan, semua coffee shop, semua cafe tutupnya paling jam 5, jam 6 sore. Karena orang beli kopi ya untuk kerja. Kalau udah di daerah-daerah sini Auburndale, Bayside gitu ya, ada banyak kafe-kafe yang merupakan kafe-kafe Asia. Kayak Cafe Auburndale kan kafe Korea. Nggak jauh ada Grey juga sebenarnya Grey karyawannya bule sih kebanyakan. Tapi marketnya adalah market yang ke kafe untuk nongkrong. Kayak Cafe Auburndale tuh sering banget dipakai untuk nongkrong, pacaran, kumpul-kumpul sama keluarga, bikin PR, tuh sering banget tuh gue ngeliat ada orang lagi pada ngerjain tugas, tuh sering banget. Jadi ya, dan gue sekarang udah kesana, mereka ngeliat gue nggak pakai nanya lagi, masukin, karena tahu gue pasti minumnya es latte, kecuali gue, tapi jarang sih, tapi kecuali gue bilang, bentar ya gue bukan mau es latte nih, gue bilang gitu, pengen pesen yang lain. Dari Cafe Auburndale gue nyusun set, coba memikirkan apa yang mau dibawa, karena gue mau bawa beberapa joke baru, berangkatlah gue kemudian ke sana. Sampai sana, The Yeah Brothers-nya si Stephen Pantelidis ini selalu seru ya, karena ini orang gue nggak tahu gimana ceritanya, gue nggak tahu dia dapat duit dari mana dari situ. Yang pasti kami sih nggak dibayar, atau mungkin ada yang dibayar ya, karena gue ingat Rashad minta dibayar dan dia dapat duit walaupun nggak gede. Tapi kami nggak pernah dibayar, gue nggak pernah dibayar di situ. Gue mungkin hampir ada kali 7 kali mungkin gue ngisi di situ nggak pernah dibayar. Gue nggak tahu dia dibayar atau enggak. Gue nggak tahu apakah dia dapat persenan dari minuman yang terjual, nggak ngerti juga gue. Tapi acaranya itu harus gue akuin cukup seru. Ada beberapa elemen, ada elemen DJ-nya yang selalu beda-beda tiap minggu, temennya dia nyari-nyari. Terus ada elemen performance yang non stand up, kayak waktu itu pernah ada Yoyo. Gue nggak tahu Adit punya klipnya atau enggak, ada Yoyo waktu itu. Ada rapper. Nah kemarin dibukanya dengan nyanyi, ada cewek umurnya masih muda kok, dia mungkin 17 sampai 18 gitu, dia nyanyi lagunya dia sendiri. Dia kelihatan sih masih kaku banget, cuman ya semua orang ikut happy aja, ikut mendukung dia gitu di bar tersebut. Udah, masuklah sejumlah komika-komika. Yang pertama itu namanya Basco. Siapa gue lupa. Kayak ini, kayak Gugun Beke gitu, kayak Ical Kate. Cuman umurnya udah 53 tahun. Masih kayak bocah aja. Dia pernah masuk TV 1 kali. Habis itu jadi kayak artis aja. Semua orang bilang, dia pernah masuk TV. Padahal itu tahun 90-an terjadinya. Atau 2000-an awal. Dan gak pernah lagi. Tapi ya diangkat-angkat seakan-akan kayak gimana banget. Ya dia kemarin nyobain joke barunya dia. Terus abis dia ada komedian namanya Peng Dang. Peng Dang ini gue udah kenal lumayan lama, mungkin hampir setahun gue kenal dia. Dia punya podcast sendiri dan dia udah nembus di Comedy Cellar. Cuman yang bikin gue bingung tuh, kan orang mungkin akan berasumsi, bahkan gue mungkin berasumsi sempat bahwa targetnya adalah masuk Comedy Cellar. Kalau gue udah masuk Comedy Cellar, gila gue udah berhasil gitu. Tapi kenyataannya, seperti yang terlihat dengan Peng Dang, lu bisa masuk ke Comedy Cellar, dipakai beberapa kali, terus gak dipakai lagi itu bisa.
Jadi sebenarnya agak semu juga gitu untuk membuat nembus ke comedy seller yang merupakan comedy seller paling terkenal sedunia. Agak semu juga untuk menganggap itu sebagai sebuah tujuan gitu. Sama kayak pengen jadi juara suci. Seakan-akan ketika kelar juara suci itu itu adalah puncak segalanya. Padahal nggak juga, ada banyak komika-komika udah jadi juara suci masih harus berjuang juga dengan karirnya, dapat job juga susah gitu. Mesti ada usaha-usaha lain gitu. Jadi emang kalau pengen berkarir sebagai stand up comedian, ini tuh perjalanan tanpa henti gitu. Kadang lo naik, kadang lo turun gitu. Kayak kadang Pengdeng bisa nembus di comedy seller, ntar kadang Pengdeng bisa manggung di acara nggak jelas kayak gue, yang gue isi juga di di Bayside itu. Tapi dia sih solid sih, dia lucu. Terus habis itu ada cewek, nah ini cewek juga udah ngisi di talk show-nya Kelly Clarkson. Kelly Clarkson punya talk show, dia udah stand up di acaranya itu. Jadi udah masuk TV, masih ketemu sama gue juga yang nggak pernah masuk TV dan belum nembus comedy seller. Dan dia juga lumayan. Abis itu ada orang namanya Sharif. Cek Instagramnya, RIEF Comedy, Riff Comedy. Lucu gila nih orang. Lucu. Dia tuh tipikal komedian kulit hitam. Tau gak yang suka ketawa-ketawa sendiri di atas panggung, lari-larian sendiri di atas panggung, kuat di crowd work, senang act out, sangat ekspresif, highly energetic gitu, tipikal yang kayak gitu. Tapi lucu dia, lucu. Gue suka joke-nya. Baru abis itu gue naik dan gue stand up dan pecah. Terus habis itu gue tukeran Instagram sama si Riff Comedy. Nah, malam itu ada orang Indonesia nonton, namanya Max. What's up, Max? Yap, tadi keren sih, asik loh. Terus menurut gue nggak jadi. Lah kenapa? Nggak ada. Nggak, tapi itu kan malam yang menyenangkan, banyak yang pecah kan? Asik, karena rame. Terus menurut gua di antara semua orang, lu salah satu yang termasuk pecah juga. Nggak, ini yang lucu adalah Max kemarin, Sabtu kemarin ya lo nonton acara stand up? Jadi bener-bener malam minggu, nonton bayar $20. $20. Terus? Ini gratis, lebih asik ini. Jadi ya kadang hidup kayak gitu sih bang. Udah ngeluarin duit gede, sia-sia. Dapatnya cuma segitu, malah ini gratis. Hari Senin lagi, itu Sabtu. Tapi ya. By the way, thank you udah megangin kamera gue, man. Lo mau naik ke kereta ya? Yoi. Ini ke arah New York, jadi I'll see you next time. You too, man. Thank you, bye-bye. Si Max ini, dia domisilinya nggak di New York. Dia bahkan udah balik ke Jakarta, tapi kadang masih suka ke Amerika Serikat. Terus dia tuh lagi ke Amerika karena dia mau terbang sama temennya, dia pilot. Pilot gimana ya? Pilot gini ya, gimana sih? Ini helikopter kan, pilot gini kan ya. Dia pilot. Dan pengen nonton gue stand up, jadi gue kasih tahu untuk nonton ke Bayside. Sudah nonton, makanya kameranya kalau lu perhatiin footage-nya yang gue stand up di acaranya Steven Pantelidis itu, kameranya itu gerak-gerak karena emang dia megangin. Biasanya kan statis tuh, gue lupa hari itu bawa tripod. Kebetulan ada dia, gue bilang, Max tolong pegangin ya. Oh iya, ada momen lucu di mana. Jadi si Riff itu, ini kalau misalnya di panggung, si Syarif itu nge-crowd work, ada penonton di sini, dibilang beautiful man. Pas gue dari atas panggung, gue lihat dari depan, kayak Dipo, gue bilang lagi. He is beautiful. I can see his face. You are beautiful. You look like my son, I swear to God. No, you look like my son. Look him up, he's not famous. Bentuknya kayak Dipo. Terus, anyway, pembicaraan menyenangkan lah sama si Max walaupun singkat. Udah, kemudian gue pulang jalan kaki, karena memang cuma 20 menit jalan kaki. Dan kalau udah malam bisnis suka susah. Besoknya gue open mic lagi. Gue open mic ke Grizzly Pear Midtown. Nah, gue ngambil open mic jam 10 karena gue pikir gue pengen buka puasa dulu, pengen masak, siapin bukaan, buka puasa, terus baru jalan. Jadi gue ngambil nih open mic jam 10-an. Gue berangkat ke kota untuk naik
ke open mic jam 10-an karena biasanya itu open mic itu rame. Jadi itu adalah salah satu dari open mic yang diorganisir oleh Laughing Buddha Comedy. Coba cek deh, laughingbuddhacomedy.com. Cita-cita gue tuh, Comika NYC itu kayak Laughing Buddha Comedy, tapi lebih tidak nyebelin. Kenapa gue bilang gitu? Karena komika di New York tuh sebel banget sama Laughing Buddha Comedy. Jadi gue cerita dikit ya ini karena katanya sama gue sebagai CEO Comika juga. Laughing Buddha Comedy itu adalah komedi promoter. Jadi dia adalah sebuah brand yang kerjanya bikin open mic, bikin show, bikin lomba, sama bikin festival. Ada festival, Laughing Buddha Festival. Awalnya dia cuma sebuah brand yang kerjanya bikin open mic mulu. Open mic mulu, terus karena mungkin open mic-nya rapih gitu ya, dan harus gue akuin dapat diandalkan biasanya. Dapat diandalkan tuh nggak pernah ada pembatalan, terus pasti rame yang open mic gitu. Sehingga reputasinya oke. Saking oke-nya reputasinya, giliran mereka bikin show-nya rame. Awalnya dia bikin show, coba ngomong sama misalnya Eastville Comedy Club, ternyata rame di situ. Terus dia bikin show di comedy club lain kayak misalkan di St. Mark's Comedy Club, ternyata rame juga di situ. Terus geser lama-lama comedy club tempat mereka bikin show tuh makin lama makin banyak dan makin bagus sampai ke The Stand. Laughing Buddha Comedy itu belum pernah bikin show di Gotham atau di Comedy Cellar ataupun di Fat Black Pussycat atau grupnya Comedy Cellar itu belum pernah. Tapi The Stand itu the it comedy club untuk anak zaman sekarang. Karena lebih desainnya, lebih keren, lebih muda lah feel-nya. Si Dave Chappelle sering tuh kalau lagi di New York tuh stand-up-nya di situ, nggak di Comedy Cellar dia malah. Nah, saking seringnya sekarang open mic atau mungkin comedy club atau bar-bar tuh pengen Laughing Buddha bikin open mic di mereka karena sekarang Laughing Buddha tuh mengorganisir open mic tuh di Eastville Comedy Club, St. Mark's Comedy Club, The Stand, Grizzly Pear Midtown, Grizzly Pear McDougal, udah kayaknya. Jadi dari Senin sampai Sabtu, Laughing Buddha tuh selalu ada open mic. Mereka selalu bikin show, juga mereka bikin festival, mereka bikin lomba juga populer. Permasalahannya adalah makin lama mereka kan makin gede, makin punya posisi tawar. Makin punya posisi tawar, harga untuk open mic jadi mahal. Open mic di Laughing Buddha itu termahal di New York. $7 plus minum. Kalau lu dengar ada open mic yang pakai $7 plus minum, berarti $7 itu 100% masuknya ke si penyelenggara. Minumnya 100% masuknya ke yang punya tempat, venue. Entah itu comedy club ataupun bar. Tempat-tempat lain itu $5 saja atau minum saja. Kalau minum saja, barnya terima pemasukan, barnya ngasih $1 per minum ke si organizernya. Kalau $5 per open mic, $5-nya 4-nya masuk ke bar atau masuk ke tempat, 1 masuk ke si komika yang menyelenggarakan. Nah, Laughing Buddha 7 plus minum. Makanya komika-komika itu sebel, lu tuh kok ngapain sih mahal-mahal banget, kan lu tahu kita ini semua struggling. Permasalahannya adalah Laughing Buddha tuh saking gede namanya, posisi tawar gede, komika-komika tuh mau memberontak lawan Laughing Buddha tuh agak susah. Karena mereka juga pengen ngisi acara-acara showcase-nya Laughing Buddha. Saking pengennya banyak yang mau bekerja gratis untuk Laughing Buddha. Jadi kayak open mic nih yang gue samperin nih, open mic itu. Setiap open mic-nya Laughing Buddha, host-nya 2. First half komika pertama, second half komika kedua. Harapannya mereka adalah saking seringnya mereka kerja untuk Laughing Buddha, mereka tunjuklah untuk ngisi showcase-nya mereka. Ujung-ujungnya apa sih Laughing Buddha Comedy? Gak ada yang tahu, tapi prediksi gue, ujung-ujungnya adalah punya tempat, punya comedy club. Kalau mereka terus aktif bikin show, terus punya penonton yang banyak, terus punya reputasi yang baik sebagai organizer acara komedi yang oke, terus punya fan base atau punya data penonton yang banyak, lama-lama dia bisa datang ke investor. Gue udah kayak gini, di website gue aktif sekali, apa segala macam, datanya segala macam. Gue lagi mau bikin comedy club nih, mau invest nggak? Dapat duit ya. Prediksi gue. Nah, Comika suatu hari
akan jadi seperti itu. Itulah salah satu alasan kenapa gue kesini. Alasan gue kesini itu emang untuk karir gue. Tapi gue tuh dari dulu ngomong sama semua orang, termasuk sama investor juga. Miss opportunity aja kalau misalkan Panji datang ke sini, tapi cuma untuk stand up. Nggak ngelakuin apa-apa untuk Comika. Makanya akhirnya Comika yang punya kehadiran di New York itu targetnya 3. Membawa lebih banyak komika dari Indonesia ke Amerika Serikat, dimulai dari Panji, karena sangat memungkinkan. Hari Hartanto waktu itu pernah ke sini, pecah. Bukan cuma Panji doang, Hari pecah. Karena dia ceruknya kuat, dia komika kanker. Dia bilang, kalimat pembukanya selalu pecah di mana-mana. My name is Harry. And I am a cancer survivor. Hopefully. Karena joke bagus adalah joke bagus mau di Indonesia ataupun di Amerika, selama memang pakai bahasa Inggris. Itu target pertamanya, bawa lebih banyak komika dari Indonesia ke Amerika, bawa lebih banyak komika dari Amerika ke Indonesia. Contohnya tahun 2023 akhir adalah Rashad Bashir, Joshua Palet, dan Kevin Sanchez membuktikan bahwa bisa kok nih bawa komika-komika dari New York dan orang Indonesia pada happy, orang pecah, penonton tuh kemarin happy sekali, paling happy sama Rashad Bashir harus gue akuin. Tapi joke-nya Josh kena, joke-nya Kevin kena membuktikan argumen gue bahwa ini komika-komika, nggak ada nama pun gue masukin ke pertunjukan yang ada di Indonesia, menghibur mereka. Nah itulah kenapa, dan ini baru pertama kali gue ngumumin secara terbuka, gue ngumumin di sini. Tahun ini, Comika akan mempromotori Sammy Obeid. Sangat bangga, sangat-sangat bangga. Yang nonton Dota di Weekly Vlog tahu, Sammy Obeid adalah pahlawan gue. Gue nggak tahu Adit masih bisa nemu klipnya atau enggak, tapi orang pernah nanya sama gue, lu pernah nonton Sammy Obeid nggak? Gue bilang, gue pernah jadi opener. Gue jadi opener, itu bahkan salah satu performance gue paling gue banggakan, karena gue pecah di situ. Gue pernah jadi opener di situ tahun 2000, mungkin 2023 awal ya kali ya, gue juga lupa. Itu di depan kayaknya mungkin 300-400 orang, itu kayaknya penonton terbanyak gue ada. Dan gue ngebuka untuk Sammy. Dan gue nonton Sammy stand up sejam, ngeliat dia foto-foto sama penonton sampai habis, gue bilang ini orang mirip banget sama gue. Kerjanya stand up mulu, terus ngupload klip stand up rajin banget. Di Twitter, di TikTok, di YouTube, di Instagram, upload rajin mulu. Gue sampai bilang sama dia bahkan, you are the person I'm going to chase. You are the standard now. Dia tuh adalah Glenn Fredly zaman gue di Indonesia. Walaupun mungkin umurnya tuan gue ya, tapi kan karir panjangan dia. Karena di Indonesia gue bingung kan mesti ngejar siapa ya, gue kejar Glenn gitu. Makanya gue manggung di JCC, manggung di Istora, gue ngejar Glenn. Di sini gue bingung kan siapa yang gue kejar kan, gue targetin Sammy Obeid. Sammy Obeid makin kesini tuh makin viral di Indonesia karena posisi dia terhadap Palestina dan Israel ini. Makin sering viral, gue perhatiin orang makin banyak nanya sama gue, Mas Panji bawa dong Sammy Obeid, Mas Panji bawa dong Sammy Obeid. Nah ada anggapan bahwa kalau mau bawa komika dari luar, itu antara komikanya keturunan Cina atau keturunan India. Kalau nggak ada marketnya. Bule gitu nggak ada marketnya. Katanya kayak gitu. Karena memang ketika kayak Russell Peters datang, wah, India semua tuh pada nongol tuh semua tuh. Atau Kumar gitu, wah, rame dah tuh. Atau Asia sekalian gitu, kayak Jokowi tuh mau sidik sama Merabat Comedy sama Iman mau mempromotori Jokowi, dan acaranya Juni udah 70% terjual. Coba cek deh Merabat Comedy. Atau cek Instagramnya mau sidik pasti tahu. Pasti ada informasi di situ. Atau kayak kemarin dia bawa Rishi sama Shahrul dari Singapura, atau bawa Jocelyn Chia gitu, atau bawa Jiaoying Summers. Itu tuh ada marketnya tuh. Tapi gue punya keyakinan sebenarnya ada yang mau nonton Sammy. Market Muslim, orang Islam. Karena Sammy itu
kuat banget posisinya dan banyak banget yang seneng ngelihat dia, terutama dengan konflik Palestina-Israel ini. Nah, pas kapan dia ngupload poster turnya dia. Terus dia bilang, kemana lagi nih gue DM, Indonesia, Jakarta please. Atau gue bilang Indonesia please. Terus akhirnya kita tukeran nomor, terus janjian. Terus dia bilang, gue tuh Agustus mau ke Australia, habis itu mau lompat ke India. Nah, diantaranya gue pengen mampir ke Asia Tenggara, kata dia. Gue bilang, gue akan dengan senang hati bantu lu untuk bisa punya show di Jakarta sama di Bali. Bali nggak diurusin sama Comika, gue titip sama Chris Jacobe. Tapi Comika akan jalanin acaranya Sammy Obeid di bulan Agustus. Pengumuman selanjutnya lu pantau aja. Very excited, gue sangat suka. Gue pribadi sangat suka dengan Sammy karena penulisannya brilian, tajam, jagoan banget. Wah, bingung dah gue. Ini orang setiap kali habis show nanya sama penonton, bahas apa gue gitu. Tadi bilang, penonton teriak, aku galon ya. Terus ntar dia ngomong, dar pecah. Ntar karena dia guru matematika dulunya, dia nanya, misalnya Pitagoras, terus dia ngomong, nyari, das ketemu. Semuanya dia sering kayak gitu, kayak misalkan kita bilang serokan gitu, serokan ya, ketemu aja, jago banget nih orang, ini orang jago banget, gokil sih, crowd worknya jago, hot topicnya jago sih, jago. Gue pernah ngelihat dia bikin joke tentang konstitusinya Amerika Serikat. Bagus banget. Wah, gila sih. Gila, gue sih nggak sabar bawa dia ke Indonesia. Pantau informasinya. Gue jadi meleng nih lagi ngomongin open mic. Tapi tadi kan ada 3 ya. Yang pertama adalah bawa komika Indonesia ke New York, bawa komika Amerika Serikat ke Indonesia kayak Sammy Obeid, dan yang terakhir adalah buka brand di situ. Buka semacam Laughing Buddha Comedy tapi Comika NYC. Karena gue yakin kita punya peluang untuk punya presence gitu. Keren gak sih lu? Bangga gak sih lu ada brand Indonesia gitu? Ada brand Indonesia yang hadir di New York. Dan dalam hal ini, brand stand up comedy yang hadir di New York. Gak sabar sih. Untuk sekarang, karir gua, ya gua mah, kan gue bilang ya, 2 episode yang lalu, gue bilang, gue mau fokusnya di ngurusin Comika. Tapi itu kan bukan berarti gue gak stand up. Gue mau stand up terus saja. Hanya saja gue tidak melakukan hal-hal yang tadinya mau gue lakuin untuk ngembangin karir gue. Termasuk mengorganisir open mic dan showcase. Itu masih bisa entar lah. Gue mau stand up jalan terus saja. Ngumpulin joke yang lucu supaya gue bisa punya saat. Karena kemungkinan besar 2 tahun lagi, kalau gue open mic terus, gue punya joke baru, gue bisa bikin special lagi. Dan bisa tour lagi kayak 10,000 Hour kemarin. Jadi gue rencananya mau fokus dulu urusan Comika, terus ya udah nanti kita stand up aja gitu. Nah, dalam rangka stand up aja gue open mic ke Grizzly Pear Midtown. Tadi gue bilang biasanya rame, biasanya bisa diandelin, ternyata sepi. Gue datang ke situ, gue ngomong sama hostnya, gue mau open mic. Oh, dulu orang pertama. Hari ini it's going to be a light show, soalnya cuma 5 yang daftar. 5, tumben-tumbenan biasanya 15, 16 gitu. Iya nih, nggak tahu kenapa lagi sepi gitu. Dan gue ketemu sama seseorang yang, jadi si Laughing Buddha tuh 3 kali open mic di Grizzly Pear Midtown. Jam 4, jam 7, sama jam 10. Jam 5, jam 8, jam 10. Keluar dari open mic yang jam 8 adalah Kevin Sanchez. Kevin Sanchez, crazy Kevin. Everybody's been asking about you, man. You're not hanging out with Kevin and Josh no more. Like, everybody's busy. Everybody's busy. We got lives, motherfucker. We're trying to make it out here. So what's with you? Any updates? I'm just getting real funny out here. I'm getting real funny out here. I'm just doing me. And I'm writing a lot. Okay, that's cool. And I'm going to put out a podcast soon by myself, solo pod. Yo, that's
What's up? I think it's gonna be called On the Way Here. On the way here? On the Way Here, it's just gonna be walking around New York City. Oh, okay. And it's not gonna be a video pod. It's gonna be strictly That's interesting. strictly audio. That's an interesting Walk this way, and then I'm gonna just talk shit about anything I see. I'm gonna, and then whatever stuff I'm coming to mind, the stuff I'm thinking about. Just gonna ad-lib it. Just ad libbing, but also just like the stuff that we go through as life, and like the weird feelings of living in this world as this human being in this 21st century. Going back. That is It's awesome. my kind of humor. All right. That's all. We're looking forward for that. Anything else to add? Anything you want to plug? Not that it matters. Everybody's in Indonesia. Yo. What I want to plug is, I don't want to plug anything. I can't wait to go back to Indonesia. I miss y'all. Let's go. All right, let's go. Lama gak ketemu dia. Gue udah tahu bakal ketemu Josh di hari Sabtu. Karena kami satu poster. Gue gak nyangka ketemu Kevin. Kebetulan sekali. Ketemu sama Kevin, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Dan ngomongin soal ngajak dia balik lagi ke Indonesia. Setelah itu gue open mic. Gue naik setelah Kevin. Jadi Kevin dulu, baru habis itu gue. Terus udah selesai. Nah gue pulang, itu kan open mic jam 10. Selesai kayaknya jam setengah 12 mungkin. Terus gue pulang. Nah perjalanan pulang gue itu classic New York City. It's a classic New York City evening. Dalam satu malam, gue ngeliat tikus buru-buru. Gue ngeliat gembel di dalam kereta. Ini kan gue sering cerita kan ada gembel suka nginep di kereta kan. Pas gue masuk gue ngerasa, fuck bau gembel ini. Pas gue liat penumpang lain, ada yang nutupnya begini, ada yang nutup pakai tas. Ada video aja kalau bisa ngelihat. Gue nggak tahu si Adit bisa nge-zoom beberapa orang tertentu karena rada white ya. Terus gue zoom ke jauh situ, ada gembelnya, bau banget. Abis itu, gue satu gerbong dengan orang-orang yang tidur di gerbong. Karena udah malam. Gue naik kereta 2 kali, yang si gembel ada di kereta E. Habis itu gue pindah ke kereta 7. Di kereta 7 orang-orang, satu gerbong tuh orang pada tidur. Cuman bangun terus cabut, bangun terus cabut. Jadi kayak tempat tidur. Jadi gue ngeliat di depan gue tidur, tidurnya udah bener-bener gitu. Sebelah situ tidur, bener-bener badannya di atas tempat duduknya. Gue liat tidur semua, apa gue tidur juga? Gue tidur juga aja. Terus pas akhirnya nyampe di kereta 7, gue bangunin, yo. Apa namanya, last stop, kata gue. Thank you man, thank you for waking me up, kata dia. Terus gue jalan, terus naik bis, terus pulang. Nah, Rabu, Kemis, gue nggak open mic, gue di rumah aja masak. Hari Rabu gue masak tempe orek. Sebenarnya Mila yang bikin bumbunya, Mila yang ngeracik bumbunya, gue yang masaknya aja. Kemis juga di rumah. Jumat gue keluar lagi, gue open mic karena Sabtunya mau ada show kan. Jadi gue Jumat open mic di QED. Setelah itu, habis itu gue pulang. Iya. Nah, di QED itu open mic-nya jam 6. Open mic-nya jam 5. Dan lagi-lagi sepi tuh open mic tuh. Nggak tahu kenapa open mic kemarin sepi semuanya. Sepi, yang Selasa sepi. Dan si hostnya bilang, dan ini komika lain, ada komika lain bilang, nggak tahu kenapa udah 1-2 hari ini sepi mulu open mic-nya. Kemarin hari Senin open mic juga pada sepi, Selasa juga nih hari ini sepi. Yang hari Jumat juga sepi. Biasanya di QED, gue datang terlambat, penonton Dota di Weekly Vlog apa. Kalau ke QED, gue datang on time atau terlambat 5 menit, nggak bisa open mic. Makanya kadang-kadang ada footage-nya kan, gue cabut tuh ke jadi open mic lain lah gitu. Nah, gue terlambat tuh, udah bete tuh gue anjing jauh-jauh ke sini, sejam soalnya gue kesana sejam 1/4. Jauh-jauh ke sini nggak bisa. Pas gue cek ternyata sepi, cuman 7 kayaknya. Terus akhirnya gue daftar, akhirnya gue open mic. Nah, open mic di QED itu, gue nggak tahu gue ada footage-nya atau enggak, tapi kayaknya sih ada. Setelah pada open mic, gue orang terakhir kedua, orang terakhir banget, itu nge-rap. Hello, everybody. I'm not a comedian. I'm a musician.
I'm looking for the results too. But listen, I'm here today. Just to let everybody know I'm on tour. Just letting everybody know I got a concert in Flushing, Queens on 4/12. I'm looking for comedians. Let's work. I'm outside with DJ Drewski and Roy Flush. Yo, technician, can I get some music? I think I'm waiting for you. Can you turn it up? Let's go. I'm a musician. Let's close it out with some music. Ditemenin sama pacarnya. Seru. Udah gitu gue pulang karena maghrib. Bentar pokoknya gue sempet pulang aja. Makan di jalan, gue makan di jalan. Sebelum akhirnya pulang ke rumah. Udah, itu hari Jumat, hari Sabtu. Hari Sabtu gue show. Ini adalah show-nya Ron Burman. Di episode minggu lalu, orangnya nongol tuh waktu gue muncul ke OP Radio. Runnernya kan si Ron Burman. Gue beberapa kali ngisi show-nya Ron Burman, termasuk yang di namanya barnya apa ya, di Astoria. Ada sebuah bar gitu. Gue lupa. Tempatnya bagus sebenarnya. Cuman karena lagi musim dingin, outdoor areanya tuh nggak dibuka. Waktu gue manggung di situ, gue sempet minum di area outdoornya. Festif banget, keren. Adit coba cari kalau misalnya masih nemu. Keren banget, seru banget. Gue senang di situ karena cuman seru aja gitu, orang-orang pada nongkrong minum segala macam. Cuman karena kemarin masih dingin jadi ditutup. Udah tuh kita show, di situ ketemu teman-teman lama semua gue juga. Gue ketemu sama satu persatu, sama Chris Ferretti. Rambutnya belah tengah, jenggotan, kumisan, Chris Ferretti gemuk. Gue pertama kali kenal di acara tersebut juga. Gue pernah nonton spesialnya dia udah bikin spesial dan ada spesial keduanya dia yang mau ditayangin. Terus cuman gue nggak tahu kenapa ya, untuk komika yang menurut gue sih emang masih baru sih. Maksudnya kalau dibandingin sama gue jauh lah kan. Gue sebenarnya stand up-nya tahun 2010 kan mulainya. Dia mungkin prediksi gue sih nggak lebih dari 3 tahun lah. Tapi nggak tahu kenapa dia masih suka nyalain penonton. Dia di atas panggung kayaknya nggak kena terus nyalain penonton. Hey, lu pada hidup nggak sih? Bisa ketawa nggak sih lu semua? Ayo dong, kalau gue nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai komika-komika berikut ini ntar dulu anyep juga gitu nyalain penonton, kata gue. Lah, basic banget kesalahannya. Terus abis dia, Shub Panda. Ada komika India namanya Shub Panda, SHUBH, Panda kayak PANDA. Itu juga udah lama nggak ketemu, terus ngobrol-ngobrol sama dia manggung. Terus ketemu Paula De Leon, itu juga kalau lu pernah ngelihat gue manggung di Westside Comedy Club, dia pernah nge-host yang ada cewek Latina tuh, itu Paula. Terus gue udah beberapa kali ketemu sama dia di acaranya Ron Burman juga, 3 kali kayaknya. Dan ada Dr. Ruben Raja, mungkin lu pada ingat dia komika Malaysia yang lama tinggal di Australia, kemudian pindah ke New York. Si Dr. Ruben Raja ini radiologist. Terus dia ini komplain sama gue. Dia bilang, lu tahu kan gue bikin acara kan, gue pernah ngisi acaranya dia, ada di acara yang kayak gue pakai jas gitu, ada deh. Itu tuh kan gue ngeluarin duit sendiri tuh, cuman nggak tahu kenapa nih komika-komika New York nih nyebelin. Gue udah bikin show bagus untuk mereka, gue udah bayar mereka, gue sampai keluarin duit gue sendiri, tapi kok mereka pada masih nggak mau ngasih gue rekomendasi ya gitu. Terus kata gue, aduh Dr. Ruben, gue tuh udah lama banget berprinsip nggak usah berharap banyak di New York, it'll break your heart, kata gue. Iya, soalnya susah banget dapat rekomendasi untuk di comedy club gitu. Kan menurut gue kan gue lucu, kata dia. Kalau menurut gue sih dia biasa aja kalau menurut gue. Gue selalu ngeliat dia joke, dia kayaknya punya 15 menit dan 15 menit itu doang deh. Kalau gue kan at least gue udah punya 50 menit joke. Dan ya abis itu di manggung dia pakai set yang sama juga. Abis itu Joshua Pallet. Kangen gue sama tuh orang.
Dia manggung, terus gue juga manggung, terus gue pecah, tapi highlightnya adalah ketika kami pulang. Jadi kami pulang nebeng sama Chris Ferretti untuk diturunin di stasiun subway terdekat. Naik mobil sama dia. Turunlah kami diturunin di Astoria Masian, tapi di Little Egypt. Nah, si Josh sepanjang acara tuh dia minum 2 shot, kayaknya dia minum whisky deh. Dia minum 2 shot whisky sama bir gede banget. Segini kayaknya gelasnya nih. Segini. Kata gue, gede banget minuman lu. Terus dia bilang, lebih ekonomis. Terus, jadi dia mabok. Dia bilang, gue udah 2 bulan nih gak minum, kata dia. Terus dia mabok kan. Pas pulang, di jalan, di mobil tuh dia udah ngoceh ke orang mabok gitu. Di jalan dia ngoceh mulu. Gue kan, ya udah deket banget sama Josh ya. Waktu di Indonesia gue tahu dia mabok kayak apa tuh gue tahu. Terus kami pulang, kami jalan sekitar 4 blok ke stasiun karena macet. Jadi kata Chris, boleh nggak lu turun di sini aja karena gue belok ke sana. Sebenarnya udah nggak apa-apa. Terus gue jalan. Nah pas jalan itu wobbly gitu loh. Jadi gue bilang, duh PR banget nih. Gue mesti menyenderkan hidup gue pada lu. Jadi gue nggak buka Google Map loh. Lu bisa gue percaya nggak? Percaya sama gue tadinya tinggal di sini, Ji. Gue tuh sempat tinggal di sini. Itu cuma 3 blok di depan. Bener ya, ini gue berhubungan sama orang mabuk nih. Beneran gitu. Terus, saking seringnya gue ragukan, ada mbak-mbak nih jalan di sebelah sini, mbak-mbak Latina gitu. Terus, Miss, tolong dong yakinkan teman saya nih kalau di situ emang ada stasiun. Ya enggak, bener kok di situ ada stasiun kereta F kata dia. Tuh kan kata dia. Terus gue bilang maaf ya Mbak, soalnya saya bukan orang sini, dia mabok gitu. Terus kata dia, iya saya juga merhatiin kalian ngobrol dari tadi. Yang penting kalian jangan mencar ya, saling jaga ya kata mamanya. Oh iya. Terus dia kan mabok dan dia nggak ngaku mabok gitu. Terus gue bilang sama dia, Josh lu tuh fix mabok. Enggak mabok gue kata dia. Terus gue bilang, lu mau ngeliat nggak lu jalan kayak apa? Lu tuh jalan wobbly kata dia. This is how you walk kata gue. Terus gue praktekin kan. I'm not drunk Panji, it's the shoes kata dia. Terus kata gue, fuck your shoe man. You're fucking drunk kata dia. No man, it's the shoe. Terus bilang, well fuck your shoe then. Terus dia bilang gini, I think that's anti-Semitic kata dia. Lucu banget. Terus gue bilang, lu gak takut lo berada di antara orang Islam gitu? Nah, I'm fine man, I'm from New York kata dia gitu. Tapi lucu banget sih. All right, Indonesia, it's time for you to decide. Do you think Josh is drunk? Absolutely Or not. he's just sleepy? Please email my wife now at debbie@gmail.com and let her know that her husband is sober. Well, right now, me, the sober Indonesian, is following the drunk Jewish. Listen, Panji's very afraid because he's in the middle of Queens, which he claims to be a native from. I am. Okay. I am. So then be proud. Yeah, no, I'm Flushing, Queens. Not. Excuse me, sir, have you heard of Panji? I've never been to Little Egypt. Okay, Josh. Well, I'm pretty, but I feel like my people. You're in a safe place. Are you nervous? New York City loves Panji Prakoswanaswana La Banana. I sound Russian. Is that Russian? It sounds Russian. Well, Prakaswatana. well, what is Indonesia's stance on the Ukraine-Russia conflict? Well, we are. I don't want to talk about it right now. Dan di jalan, bahkan di kereta juga kami masih ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Dia nanyain soal, dia nanyain kabarnya Angga Diandri, kan Angga Diandri keluar dari grup Huge in Indonesia. Terus gue bilang gue gantiin, sebenarnya dia diganti sama Pak Daniel, terus gue gantiin Pak Daniel, jadi sekarang gue megang Comika. Terus dia nanyain, siapa lagi yang lo keluarin? Devita masih ada nggak? Kata gue, Devita juga udah keluar, kata gue. Terus udah gitu, gantinya siapa sekarang? Terus gue bilang ada namanya Maulia. Fun fact tentang Maulia itu, pacarnya kuliahnya di NYU. Terus kata dia, kita gebukin aja apa? Kata gue, kenapa digebukin? Lucu banget lah. Gue tuh suka banget, sayang banget sama Josh. Lucu banget orangnya. Lucu banget. Happy sekali. Jadi itulah highlight gue selama seminggu ke belakang. Sangat seru, sangat menyenangkan. Nah, gue mau menutup dengan sesuatu yang baru. Biasanya,
Biasanya kan gue hanya ngomongin soal karir gue sebagai stand up comedian. Tapi kan sekarang gue juga balik sebagai CEO-nya Comika. Namun ketika gue lagi di New York agak susah untuk ngasih footage terkait gue lagi di atau mengerjakan urusan Comika. Ya paling kayak episode kemarin tuh jadinya kayak rekaman dari Google Meet gitu kan jadinya jelek ya. Tapi gue juga pengen cerita soal perurusan Comika. Jadi mulai sekarang di kolom komentar tanya apapun yang lu pengen tanya soal Comika. Setiap episodenya di akhir episode gue akan bacain 3 pertanyaan terkait Comika ya, terkait Comika. Jangan terkait stand up, itu luas banget, terkait Comika aja. 3 pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, gue akan jawabin di episode berikutnya 3 pertanyaan di akhir. Ya, nggak ada hadiah, nggak ada apa. Kalau lu pengen nanya aja. Biar gue ada ceritanya juga soal menjadi CEO Comika. Itu aja dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Josh, do it for the people. Joshua Pallet, everybody. Everybody in Indonesia. Hey man, listen, I know you guys miss me. You know, I forgive Panji for everything he did. What did I do? Bro, listen, man. What did I do? We went to Indonesia and Panji told me like people aren't gonna love you so much. And I didn't say that. And then I got to Indonesia and everybody loved me so much. And it was too much, man. We're planning for a return. Joshua Pallet. We're gonna be back. We'll 2025. 2020. No, 6. 2026. That's a promise. I love you. 2026. Joshua Pallet Part 2.